Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan definisi hadis dan sunnah. Hadis dan sunnah adalah dua konsep penting dalam Islam yang sering digunakan secara bergantian tetapi memiliki perbedaan makna. Yang pertama yaitu hadis. Hadis merujuk kepada laporan atau riwayat yang mendokumentasikan ucapan, perbuatan, persetujuan, atau sifat dari Nabi Muhammad SAW. Hadis menjadi sumber utama dalam memahami bagaimana Nabi Muhammad menjalankan dan menjelaskan ajaran Islam. Hadis dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu sanad dan yang kedua yaitu matan. Yang pertama yaitu sanad. Sanad adalah rantai perawi atau orang-orang yang meriwayatkan hadis. Sedangkan matan adalah isi atau teks dari hadis itu sendiri. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah adalah perilaku, tindakan, ucapan, atau persetujuan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai teladan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sunnah lebih luas dari hadis karena mencakup praktik Nabi secara umum, baik yang terdokumentasi dalam bentuk hadis maupun yang diteruskan melalui tradisi atau kebiasaan yang diikuti oleh umat Islam. Contohnya kayak Hari Raya Idul Fitri, sholat, dan wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu hal penting dalam Islam. Sebagai umat Islam, kita tentunya tidak bisa terlepas dari tuntunan Nabi Muhammad SAW, dan salah satu caranya adalah dengan memahami dan mengikuti hadis-hadis beliau. Hadis sendiri adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun persetujuan dari beliau. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih detail mengenai bentuk-bentuk hadis, seperti hadis qauli, hadis fi'li, dan juga hadis takriri. Kita mulai dari hadis yang pertama. Contoh bentuk hadis yang pertama adalah hadis qauli, atau sering kita sebut dengan hadis perkataan. Pengertian atau definisi dari hadis qauli sendiri adalah hadis yang berisikan perkataan atau sabda dari Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis ini, setiap perkataan Rasulullah disampaikan melalui riwayat para sahabat yang mendengarkan secara langsung dari beliau. Hadis ini mencangkup banyak aspek, mulai dari aspek ibadah hingga aspek akhlak. Contoh hadis yang sangat terkenal adalah hadis tentang kejujuran. Qala Rasulullah SAW, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menunjukkan bahwa jujur adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam. Tidak hanya jujur dalam perkataan, tetapi juga jujur dalam perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran harus dimiliki oleh setiap umat Islam. Mengapa harus demikian? Dikarenakan kejujuran akan membawa kepada kebaikan, yang mana kebaikan itu akan menuntun kita menuju kepada syurganya Allah. Bagian yang kedua adalah hadis fi'li. Hadis fi'li memiliki definisi atau pengertian yang berisi tentang perbuatan atau tindakan Rasulullah. Dan hadis ini meriwayatkan apa yang Rasulullah lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui hadis fi'li, umat Islam mendapatkan contoh nyata tentang bagaimana cara menjalankan ajaran Islam, baik dalam ibadah
maupun dalam kehidupan sosial. Contoh dari hadis fi'li, hadis tentang tata cara sholat. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Artinya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Dari sini dapat kita tarik garis besar bahwa Rasulullah tidak hanya kita jadikan contoh dalam hal melaksanakan ibadah seperti halnya sholat dan puasa, tetapi beliau juga dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti cara makan, cara tidur, cara bersikap, bahkan bergaul dengan orang-orang sekitarnya. Terakhir, kita akan membahas tentang bentuk hadis yang ketiga, yakni hadis takriri. Hadis takriri memiliki pengertian atau definisi adalah hadis yang berisi persetujuan atau pengakuan dari Rasulullah terhadap perbuatan atau perkataan sahabat yang beliau ketahui namun tidak mengingkari atau melarangnya. Hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan yang disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat agama. Contoh hadis takriri yakni hadis tentang makan dhok atau kadal yang berada di gurun pasir. Kudima lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dobun falam yakulhu walam yanha anhu. Artinya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan daging dob, sejenis kadal gurun, beliau tidak memakannya, namun juga tidak melarangnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa daging dob atau daging tersebut adalah halal, meskipun Rasulullah sendiri tidak menyukainya. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam syariat agama Islam, mana apa yang tidak dilarang oleh Nabi dianggap sah atau boleh dimakan. Kesimpulan utamanya adalah bahwa hadis qauli adalah sabda Nabi yang menjadi sumber hukum lisan yang jelas bagi umat Islam, sedangkan hadis fi'li adalah hadis yang bersumber dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi teladan praktis dalam beribadah dan bersikap. Sedangkan untuk hadis takriri adalah persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap tindakan para sahabat yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut sah dalam syariat agama. Dalam presentasi ini, marilah kita selalu mengingat pentingnya berpegang teguh pada dua warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni apa? Yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Keduanya sumber yang saling melengkapi dan menjadi panduan utama dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan memahami tiga bentuk hadis, yakni hadis qauli, hadis fi'li, dan juga hadis takriri, kita dapat lebih mudah mempelajari, memahami, dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan memahami materi ini, kita dapat semakin mendekatkan diri kepada ajaran Islam yang murni dan menjalani hidup sesuai dengan tuntunan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sedikit wawasan tentang hadis ahwali dan hadis hami. Yang pertama, hadis ahwali. Hadis ahwali merupakan hadis yang berupa hal ihwal Nabi yang berkenaan dengan keadaan fisik, sifat-sifat, dan kepribadiannya. Ada dua hal yang tergolong dalam hadis ahwali. Yang pertama, hal yang bersifat psikis dan personalitas yang tercermin dalam sikap dan tingkah laku keseharian Nabi, seperti cara bertutur kata, makan, minum, berjalan, menerima tamu, dan bergaul bersama masyarakat.
Jadi, hal yang berkenaan dengan etika Nabi termasuk hadis ahwali. Hal yang kedua terkait dengan fisik Nabi, misalnya tentang wajah, warna kulit, dan tinggi badan. Selanjutnya yaitu hadis hami. Sebagaimana manusia pada umumnya, Nabi juga mempunyai cita-cita. Hadis yang berisi cita-cita Nabi disebut dengan hadis hami, yaitu hadis yang berupa hasrat Nabi yang belum terrealisasikan. Hadis kategori ini tidak disebutkan dalam beberapa definisi hadis, baik oleh ulama hadis, ulama usul maupun ulama fikih. Hadis hami belum terwujud tetapi berbentuk keinginan yang pelaksananya akan dilaksanakan pada masa sesudahnya. Oleh karena itu, hadis hami ini bukan perkataan, perbuatan, persetujuan maupun sifat-sifat Nabi, tetapi perbuatan yang akan dilaksanakan Nabi pada masa-masa berikutnya. Seperti keinginan Nabi berpuasa pada tanggal 9 Asyura. Dalam riwayat Ibnu Abbas dinyatakan bahwa ketika Nabi berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, mereka berkata, "Wahai Nabi, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani." Hasrat Nabi untuk berpuasa pada tanggal 9 Asyura adalah untuk menghindari waktu yang bersamaan dengan puasa orang Yahudi dan Nasrani. Dan puasa ini ternyata belum sempat terrealisasi karena Nabi sudah wafat sebelum tiba bulan Asyura tahun berikutnya. Menurut Imam Syafi'i dan para pengikutnya melaksanakan hadis hami ini disunahkan sebagaimana menjalankan sunnah-sunnah lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.